Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Ratna Yulistianingsih. Saya satu tim dengan Bu Nurul Hikmah untuk mata kuliah persamaan diferensial kelas 5C. Nah, saya mengawali pada hari ini untuk melanjutkan perkuliahan pada bab 3, yaitu tentang penerapan persamaan diferensial. Nah, baik langsung saja. Pada penerapan pertama yaitu bidang kelistrikan. Nah, berdasarkan hukum Kirchhoff, di sini ada dua macam, yaitu jumlah arus yang mengalir ke dalam dan atau keluar suatu simpul adalah 0. Kemudian yang kedua, jumlah potensial atau tegangan yang dihasilkan sepanjang loop tertutup adalah 0. Arus I diukur dalam satuan ampere atau A yang merupakan laju perubahan muatan, yaitu muatan Tuhi, dalam kondensator yang diukur dalam kulum, yaitu I sama dengan dhi per dt, yaitu I merupakan laju perubahan Hi, yaitu muatan Hi terhadap T. Rumus-rumus yang akan kita pakai untuk memecahkan masalah pada bidang kelistrikan yang berkaitan dengan tegangan ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah VR sama dengan IR, kemudian VL sama dengan L dikali DI per dt, kemudian VC sama dengan Hi per C. Jadi 3 rumus ini yang perlu kita ingat, VR, VL, dan VC. Berikutnya, suatu rangkaian listrik sederhana terdiri atas sebuah gaya elektromotif, biasanya adalah sebuah baterai atau generator yang menghasilkan tegangan. Jadi tegangan itu simbolnya adalah E, satuannya adalah volt atau V. Kemudian arus itu simbolnya I, kemudian satuannya ampere atau A pada saat T. Selain itu terdapat sebuah resistor dengan resistensi R ohm, jadi resistensi atau hambatan itu simbolnya R, satuannya ohm, atau kadang ditulis seperti ini. Nah, dan sebuah induktor dengan induktansi L, satuannya Henry atau H. Nah, di sini adalah gambar rangkaian listrik model ERL, di mana E di situ adalah tegangan, kemudian R adalah hambatan, maaf, kemudian L itu adalah induktansi atau satuannya adalah Henry, H. Kemudian switch di sini adalah saklar. Berikutnya, kita coba contoh 3.1, misalkan pada rangkaian sederhana, seperti pada gambar yang awal tadi, diketahui besar tahanan sebesar 10 ohm, induktansi 2H, dan baterai menghasilkan tegangan konstan 40 volt. Berdasarkan hukum Kirchhoff, kita peroleh VR plus VL sama dengan E. Nah, VR itu simbolnya I dikali R, VR itu rumusnya I kali R itu adalah 3 rumus awal yang tadi perlu kita ingat tadi. VR sama dengan IR, kemudian VL itu L kali DI per dt, dan E adalah tegangan konstannya. Kemudian kita masukkan satu persatu, jadi di sini hambatan R-nya itu ada 10, jadi ini 10I, plus L-nya di sini adalah 2, jadi 2 DI per dt sama dengan 40, tegangannya 40. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan 2, nah sehingga diperoleh DI per dt plus 5I sama dengan 20, karena kedua ruas masing-masing dibagi dengan 2. Nah ini adalah bentuk persamaan diferensial orde 1. Nah kita misalkan di sini mu T sama dengan E integral E pangkat integral 5 dt. Nah 5 diperoleh dari koefisien I di sini. Jadi E pangkat integral 5 dt yaitu sama dengan E pangkat 5t. Nah berikutnya kedua ruas dari persamaan yang tadi kita kalikan dengan faktor integrasi yang sudah kita peroleh. Jadi E pangkat 5t masing-masing dikalikan di kedua ruas. Nah kemudian diingat lagi ini adalah rumus
U V aksen plus U aksen V. Nah, di sini adalah turunan pertama dari E pangkat 5TI, yaitu sama dengan 20 E pangkat 5T. Nah, jika ingin mencari nilai E pangkat 5TI, maka kita integralkan 20 E pangkat 5T dt. Nah, sehingga nilai integralnya kita peroleh integral dari 20 E pangkat 5T dt itu adalah 4 E pangkat 5T plus C. Nah, kemudian kita ingin mencari arus I-nya, maka kita bagi kedua ruas dengan E pangkat 5T. E pangkat 5T, sehingga di sini tinggal 4, kemudian C-nya per E pangkat 5T bisa diubah ke atas, sehingga pangkatnya menjadi minus, jadi E pangkat min 5T. Nah, berikutnya, jika saklar dihubungkan pada saat T sama dengan 0, sehingga arus awal yang kita peroleh adalah I sama dengan 0. Sehingga diperoleh C-nya adalah min 4. Dari mana dapat min 4? Tinggal substitusi saja. Ketika T-nya 0, maka E pangkat T itu ada E pangkat 0 itu adalah 1, sehingga ini tinggal 4 plus C sama dengan I. Dan I-nya 0, maka 4 plus C sama dengan 0, C-nya itu adalah min 4. Nah, sehingga kita peroleh I sama dengan 4. Nah, ini nilai C-nya dimasukkan min 4 menjadi 4 min 4 E pangkat min 5T. Kita buat jadi sifat distributif, jadi 4-nya keluar, jadi 1 min E pangkat min 5T. Berikutnya, ini adalah kasus yang lain, yaitu sebuah rangkaian yang terdiri dari sebuah gaya elektromotif, sebuah kapasitor dengan kapasitansi C, farad atau simbolnya F, dan sebuah tahanan resistor dengan besar tahanan atau resistensi R, itu adalah hambatan dengan satuan ohm atau bisa ditulis seperti ini. Maka penurunan tegangan melintasi kapasitor itu adalah Hi per C, dengan Hi menyatakan muatan dalam kolom. Nah, berikutnya gambarnya seperti ini, itu adalah rangkaian listrik model ECR. Jadi E tadi adalah tegangan, C itu tadi adalah kapasitor, dan R adalah hambatan. Berdasarkan hukum Kirchhoff, seperti yang pertama tadi, diperoleh VR plus VC sama dengan E. Nah, sesuai rumus yang 3 awal pertama tadi, kita peroleh VR itu adalah IR, kemudian VC itu adalah Hi per C. Nah, kita peroleh karena I itu adalah dhi per dt, maka nah ini kita rubah jadi I-nya menjadi dhi per dt plus seper Chi, ini tinggal dikeluarkan aja seper C-nya, kali Hi sama dengan E, yang merupakan persamaan orde 1. Persamaan diferensial orde 1, karena di sini ada dhi per dt, kemudian ada Hi di sini. Kemudian contoh 3.2, misalkan besar tahanan adalah 5 ohm dengan kapasitansi 0.05 farad atau F, dan baterai menghasilkan tegangan konstan 60 volt. Maka berdasarkan hukum Kirchhoff dimiliki R dhi per dt plus seper C Hi sama dengan E. Nah, berikutnya kita masukkan saja hambatannya. Di sini R sama dengan 5. Kemudian C, nah diingat di sini C itu adalah kapasitansi. 0.05 itu artinya 5 per 100. Nah, itu ada nilai dari C. Bagaimana dengan seper C? Maka 100 per 5, yaitu 20. 20 Hi, kemudian E itu adalah tegangan konstannya 60 volt. Maka dhi per dt ini dibagi 5 di kedua ruasnya menjadi dhi per dt plus 4 Hi sama dengan 12.
Nah, kemudian kita menggunakan faktor integrasi, yaitu dengan memisahkan mu T itu sama dengan E pangkat integral dari koefisien Hi, yaitu 4 dt. Maka integral 4 dt itu ada 4T, sehingga faktor integrasi yang kita peroleh adalah E pangkat 4T. Kemudian kalikan kedua ruas dengan faktor integrasi yang kita peroleh, yaitu E pangkat 4T dhi per dt plus 4E pangkat 4T hi sama dengan 12 E pangkat 4T. Diingat ini adalah bentuk U V aksen plus U aksen V. Nah, ini adalah turunan pertama dari E pangkat 4T hi sama dengan 12E pangkat 4T. Nah, jika kita ingin mencari nilai dari E pangkat 4T hi, maka kita integralkan 12E pangkat 4T dt. Sehingga hasil integralnya kita peroleh 3E pangkat 4T plus C. Maka hi itu adalah kita peroleh dengan membagi kedua ruas dengan E pangkat 4T, yaitu 3 plus C E pangkat min 4T. Nah, untuk T sama dengan 0 dan Hi sama dengan 0, nah sama seperti tadi. Jadi ketika T-nya 0, maka di sini tinggal 3 plus C, sehingga C itu adalah min 3, karena Hi-nya juga 0. Jadi diperoleh Hi sama dengan 3 min 3E pangkat min 4D sama dengan 3 dikali 1 min E pangkat min 4D. Nah, ini kasus lain pada pegas. Sebuah pegas yang digantung secara tegak, kemudian dibebani suatu benda dengan massa M, ya seperti pada gambar 3.3, akan ditinjau suatu titik pada ujung pegas apabila beban ditarik sejauh Y0 dari posisi seimbangnya, kemudian dilepaskan. Jadi awalnya ini dikasih beban sebesar ini, massa M. Nah, kemudian ini adalah posisi seimbangnya, Y sama dengan 0. Maaf. Posisi seimbangnya Y sama dengan 0, kemudian ditarik sejauh Y0. Nah, ini adalah gambar yang kedua ini. Ditarik sejauh Y0, kemudian dilepaskan. Ini adalah sistem pegas massa. Nah, ini ada beberapa tinjauan yang perlu kita perhatikan. Tinjauan akan dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu dengan mengasumsikan gesekan dapat diabaikan. Dan yang kedua, memperhitungkan gaya gesekan. Nah, ini tergantung nanti soal yang ada di buku atau yang akan kita berikan sebagai latihan, apakah di soal tersebut gesekannya diabaikan ataukah diperhitungkan. Jadi ada keterangan di soal tersebut. Menurut hukum Hooke, terdapat gaya F yang cenderung mengembalikan P, ya, mengembalikan pegas tersebut ke posisi seimbang Y sama dengan 0. Nah, rumusnya seperti ini, jadi gaya itu rumusnya F sama dengan min KY. Nah, di mana K itu lebih dari 0, konstanta pegas, dan Y adalah jarak dari posisi seimbang yang diperhitungkan pada sumbu tegak dengan arah positif ke bawah. Jadi arah ke bawah itu tadi adalah arah positif. Jadi berdasarkan hukum 2 Newton, diperoleh F sama dengan M dikalikan A, di mana M itu rumusnya W per G, di mana M itu adalah massa benda, kemudian A itu adalah percepatan gerak ke bawah itu tadi, kemudian V itu adalah berat benda, dan G adalah percepatan gravitasi. Cuma dilihat di sini gravitasinya satuannya M per sekon kuadrat, M per detik kuadrat ya. M per T kuadrat ya. Sehingga, atau biasanya dalam bentuk second jadi M per S kuadrat. Sehingga diperoleh W per G
dikali D kuadrat Y per DT kuadrat. Jadi diingat, ini tadi W per G kan dari sini. Kemudian A itu adalah percepatan gerak, maka simbolnya D kuadrat Y, karena percepatan ya, jadi turunan kedua. D kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan F. F itu adalah min KY. Berikutnya, karena kita ingin membentuk jadi persamaan diferensial orde 2, nah di sini kita bagi kedua ruas dengan G per W. Kenapa? Jadi tujuannya untuk menghilangkan koefisien dari D kuadrat Y per DT kuadrat. Sehingga kita peroleh D kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan min K. Ya. Min K G per W kali Y. Nah, dimisalkan KG per W-nya itu adalah B kuadrat. Nah, misal. Jadi karena persamaan kuadrat maka kan harus positif. Sehingga diperoleh pemodelan bentuk persamaan diferensialnya menjadi D kuadrat Y per DT kuadrat plus B kuadrat Y sama dengan 0. Jadi ini pindah ruas ke kiri. Jadi ini disama dengankan 0. Maka diperoleh solusi umum persamaan diferensialnya menjadi Y sama dengan C1 cos beta plus C2 sin beta. Mohon maaf, ini beta T ya. Jadi Y sama dengan C1 cos BT plus C2 sin BT. Dari syarat awal Y sama dengan Y0 yang diperoleh dari simpangan awal dan kecepatan awal 0, jika turunan pertamanya 0 itu sama dengan 0, sehingga diperoleh solusi yang menyatakan persamaan gerak harmonik sederhana, yaitu Y sama dengan Y0 cos BT. Oke. Kemudian ini adalah bentuk grafik persamaan gerak harmonik sederhana. Nah, di sini ketika kita peroleh satu bukit, ya, satu lembah, maka periodenya itu adalah 2pi per B. Jadi nanti ketika ingin mencari periode, maka rumusnya adalah 2pi per B, tergantung B yang diketahui di soal atau kita analisis sendiri B-nya. Kemudian di contoh 3 kita coba. Suatu pegas dengan tetapan pegas kas besar 20 pon per kaki dibebani 10 pon dan dibiarkan mencapai keseimbangan, kemudian beban diangkat 1 kaki dan dilepaskan. Tentukan persamaan gerak dan periode apabila gesekan diabaikan. Jadi ini adalah contoh kasus yang gesekannya diabaikan. Nah, jawab ya. Jadi ketetapan pegasnya itu adalah 20 pon per kaki, kemudian W itu adalah beban 10 pon, kemudian G itu adalah percepatan gravitasi. Jadi diingat kembali, percepatan gravitasi itu 9,8 meter per sekon kuadrat. Tapi kalau dilihat di soal ini menggunakan kaki satuannya, maka meter itu tadi kita ubah jadi kaki. Jadi 9,8 meter per sekon kuadrat kita ubah jadi 32 kaki per sekon kuadrat. Sebenarnya ini tidak utuh 32, jadi 32,1 kaki. Maka kita sedikit sederhanakan, jadi persamaan gravitasi jika dalam bentuk kaki per sekon kuadrat itu nilainya 32. Kemudian nilai B kuadrat, dilihat lagi di awal tadi B kuadrat itu rumusnya KG per W. Nah, K itu adalah tetapan pegasnya yaitu 20, kemudian G percepatan gravitasinya 32, kemudian bebannya 10. Jadi nilai B kuadratnya 64 atau nilai B-nya adalah akar dari 64 yaitu 8. Sehingga pemodelannya menjadi, nah ini dilihat lagi di awal tadi bagaimana memodelkan, jadi D kuadrat Y per DT kuadrat plus 64Y, jadi 64 itu B kuadratnya, 64Y sama dengan 0. Maka solusinya kita peroleh Y sama dengan min 2 cos 8T. Nah, ini kita peroleh menggunakan persamaan karakteristik atau persamaan bantu. Kemudian kita selesaikan menggunakan persamaan kuadrat.
Nah, kemudian untuk mencari nilai periode, itu rumusnya 2pi per B, sedangkan B-nya tadi kita peroleh 8, sehingga 2pi per 8 yaitu pi per 4. Atau ini bisa juga menggunakan rumus yang di akhir tadi ya, Y sama dengan Y0 cos BT. Nah, di sini B-nya adalah 8. Berikutnya, apabila gaya gesekan yang menghambat gerak benda diperhitungkan terlebih dahulu, jadi ini adalah memperhitungkan gaya gesek. Nah, maka dimisahkan gaya gesekan tersebut sebanding dengan kecepatan. Jadi kita peroleh F sama dengan min Hi dy per dt, di mana Hi-nya lebih dari 0. Kemudian kita peroleh pemodelan berbentuk persamaan diferensial. Nah, di sini W per G d kuadrat Y per dt kuadrat sama dengan min KY min Hi dy per dt. Nah, ini kemudian karena kita ingin koefisiennya ini ada 1, maka kita kalikan kedua ruas dengan G per W, sehingga menjadi d kuadrat Y per dt kuadrat sama dengan min K G per W Y min Hi G per W dy per dt. Nah, maka kita misalkan B kuadratnya itu adalah KG per W, ini adalah B kuadrat, jadi min-nya otomatis hilang karena ini B kuadrat. Kemudian E-nya itu adalah Hi G per W, itu adalah E. Sehingga kita dapat menuliskan D kuadrat Y per dt kuadrat plus E dy per dt, jadi ini pindah ruas ke kiri semuanya, jadi disama dengan kan 0. Jadi plus E dy per dt plus B kuadrat Y sama dengan 0. Oke. Sehingga terdapat 3 kasus yang dapat ditinjau. Kasus pertama ketika E kuadrat min 4 B kuadratnya kurang dari 0. Jadi ini hampir sama dengan rumus rumus diskriminan, yaitu B kuadrat min 4AC. Masih ingat ya, B kuadrat itu adalah E-nya, min 4AC, A-nya itu otomatis kan 1 nggak perlu ditulis, jadi min 4B kuadrat. Ketika kurang dari 0, maka persamaan bantunya mempunyai akar kompleks. Sama seperti diskriminan, ketika D-nya kurang dari 0, maka kita akan mendapatkan akar kompleks. Jadi 2 akar kompleks yang kita misalkan berbentuk alfa plus minus beta I. Sehingga penyelesaian umum pemodelan di atas adalah Y sama dengan min alfa T dikali C1 cos beta T plus C2 sin beta T. Gerakannya diperlihatkan pada gambar 3.5 yang disebut getaran teredam biasa dengan faktor redaman E pangkat min alfa T. Jadi ini adalah faktor redamannya, dan ketika mendapatkan kasus seperti ini, maka ini adalah getaran teredam biasa. Nah, untuk kasus yang lain, kasus 2, yaitu ketika E kuadrat min 4B kuadratnya sama dengan 0. Nah, ini hampir sama dengan diskriminan sama dengan D sama dengan 0, maka kita peroleh 2 akar real kembar. Nah, di sini kita misalkan akar kembarnya adalah min alfa, sehingga penyelesaian umum pemodelan di atas adalah Y sama dengan C1 E pangkat min alfa T, karena tadi kita misalkan akar kembarnya adalah min alfa, plus C2 T E pangkat min alfa T. Jadi diingat ketika akar kembar selalu ada T di sini. Tapi kalau akar kembarnya ada selain 2, nanti ditambah lagi di sebelah kanan di sini T kuadrat, dan seterusnya. Gerakannya diperlihatkan pada gambar 3.5b nanti ya, di belakang, yang disebut dengan getaran diredam kritis. Nah, kemudian pada kasus 3, yaitu E kuadrat min 4B kuadrat lebih dari 0. Nah, persamaan bantunya mempunyai 2 akar real berbeda. Sama seperti nilai diskriminan, ketika D-nya lebih dari 0, maka kita perlu 2 akar real berbeda. Ya, misalkan alfa 1 dan alfa 2, sehingga penyelesaian umum pemodelan di atas itu berbentuk Y sama dengan C1 E pangkat min alfa 1T plus C2 E pangkat min alfa 2T. Nah,
Gerakannya akan berbentuk getaran diredam berlebihan. Nah, ini adalah bentuk gambarannya. Jadi yang A ini adalah diredam biasa, kemudian yang kedua ini adalah diredam kritis, kemudian yang ketiga ini adalah gambar diagram, kemudian yang ketiga ini adalah diredam berlebihan. Ini adalah contoh 3.4, yaitu sebuah pegas dengan tetapan pegas kas besar 20 pon per kaki, dibebani dengan sebuah beban 10 pon, dan dibiarkan mencapai keseimbangan, kemudian beban ditarik satu kaki ke bawah, kemudian dilepaskan. Jika benda itu mengalami suatu gaya redam sama dengan 1/10 kecepatan, maka tentukan persamaan geraknya. Tetapan pegas, K-nya adalah 20 pon per kaki, kemudian W-nya adalah 10 pon, kemudian Y0-nya adalah 1 kaki. Nah, Q-nya adalah 1/10, nah ini 1/10, kemudian B kuadratnya rumusnya ada KG per W, jadi K-nya adalah 20, G-nya menggunakan satuan kaki, jadi 32, kemudian bebannya adalah 10, maka diperoleh B kuadrat 64. Nah, kemudian kita cari nilai E-nya menggunakan G per W, G-nya adalah 1/10, kemudian G-nya tetap 32/10 sama dengan 0,32. Nah, kemudian kita cari nilai E kuadrat min 4B kuadratnya, ternyata dari kita substitusi 0,32 sebagai nilai E-nya, kemudian B kuadratnya 64, maka ternyata diperoleh minus, ya, minus 255,8976. Artinya kurang dari 0, sehingga masuk pada kasus getaran teredam biasa. Nah, persamaan diferensial yang bersesuaian dengan kasus ini, diingat rumusnya tadi D kuadrat Y per DT kuadrat plus E DY per DT plus B kuadrat Y sama dengan 0. Nah, ini kemudian dicari persamaan bantu atau persamaan karakteristiknya, berarti menjadi R kuadrat min 0,32R plus 64 sama dengan 0. Nah, kemudian dengan akar persamaan bantu, kita peroleh min 0,16 plus minus 8i. Nah, jadi diperoleh nilai alfanya adalah min 0,16, kemudian betanya adalah 8i. Nah, sehingga penyelesaian umumnya dilihat alfanya min 0,16t. Kemudian dilanjutkan C1 cos 8T plus C2 sin 8T. Nah, ini adalah soal latihan, ada 3 latihan, silahkan dikerjakan. Jadi diharapkan melalui video ini sebagai alat bantu saja yang harusnya kita memulai perkuliahan itu kita literasi terlebih dahulu atau membaca terlebih dahulu bukunya, maka video ini bisa digunakan sebagai alat bantu kita belajar bersama. Nah, kegiatan inti kita pada hari ini setelah melihat video, mencermati, nah kita masuk ke forum diskusi. Di forum diskusi tersebut kita bisa berupa web meeting atau kita menggunakan Google Meet, Zoom, atau web meeting yang di kelas daring. Kemudian bisa juga kita menggunakan forum diskusi kelas untuk membahas 3 soal pada latihan tersebut. Dan jika ada hal-hal yang sulit atau sulit dipahami dari video ini, maka kita akan bahas pada forum diskusi setelah ini. Jadi silahkan dicermati kembali, boleh diulang kembali, kemudian kita masuk ke forum diskusi. Terima kasih. Pada perkuliahan hari ini, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.